Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqad ghawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Panang Panjang dan Batipu 10 Koto bersama unsur pimpinan lainnya, Ibu Pimpinan Aisyah bersama jajarannya, Bapak-bapak pengurus masjid, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dimuliakan. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita bersama. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur Allah akan tambah lagi nikmatnya untuk kita di samping nikmat yang sudah ada. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kembali malam ini Senin Ganjil, Senin ketiga, kita melaksanakan pertemuan rutin membicarakan berbagai hal menyangkut kehidupan kita sebagai muslim dan mukmin dalam rangka menaati, mematuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir, khusus pada malam ini izinkan saya membicarakan sebuah topik yang mungkin banyak kita dengar tapi tidak kita pahami menurut yang semestinya. Topik tersebut adalah fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal. Fadhail jamak dari fadilah. Jadi fadilah amal tertentu. Apa maksudnya fadilah? Ada sejumlah masyarakat menganggap yang fadilah itu amal sunat. Tidak mesti fadilah atau fadail itu amal sunnah. Fadilah itu mencakup amal fardu atau wajib dan juga amal sunnah. Mencakup juga amal-amal yang terkait dengan ibadah mahdhah, termasuk juga amal-amal yang tergolong dalam bentuk amal sosial. Ibadah mahdhah misalnya, kalau yang wajib, apa fadilah salat subuh berjamaah? Man sallas subha fi jama'atin
faka'annama shallal laila kullaha. Siapa yang salat subuh berjamaah, apa fadilahnya, apa kelebihannya, apa keuntungannya, apa keunggulannya? Faka'annama shallal laila kullaha, seolah-olah dia telah salat semalaman hari atau semalam suntuk, cuma 2 rakaat, tidak lebih tidak kurang, tapi dilakukan berjemaah, itu dinilai dalam agama ini bagaikan salat semalaman hari. Nah, ini perlu kita perhitungkan sebelum kita bicarakan yang lain. Bagaimanakah keadaan kawan-kawan yang melakukan salat-salat sunat berlama-lama, tapi salat subuhnya sendiri? Ada yang berlama-lama salat sunat, katakanlah salat malam, tapi salat subuh sendiri. Dibanding dengan yang salat subuh berjamaah, salat malamnya mungkin hanya sebentar, lebih beruntung yang ikut salat subuh berjamaah. Demikian juga salat malam berlama-lama, ketika salat subuh terkantuk-kantuk. Saya merasakan Bapak Ibu, ada teman-teman yang berlama-lama yang i'tikaf. Ketika salat subuh di samping, ya ada tanda-tanda dia tertidur. Salah satu tandanya badannya tersandar ke kita, lama hoyok, tambah lagi terdengar suara sedang sholat. Ini yang rumit, Ustaz Zulfawardi, rumit di dalam fikihnya. Rumitnya apa? Tidak dibicarakan, Pak. Tidak dibicarakan. Tapi apakah tidur itu membatalkan wudu? Iya. Ya, dibicarakan ya. Bagaimana tidurnya? Kalau tidurnya dalam posisi duduk tak berubah, wudunya tidak batal. Kenapa demikian? Ada alasan. Sejumlah sahabat Nabi dalam beberapa riwayat kelihatan sudah hoyong-hoyong. Ketika masuk sholat isya, mereka tidak ulang wudu. Artinya itu dianggap biasa, tidak betul. Tapi kalau sudah ini, ya, kalau sampai berbunyi, berdesah atau membakaruh, ini. Kalau sudah sempat begitu, ya sudah putus hubungan itu. Al-ainu wika'us sahih. Mata itu adalah simbol sadar tidak sadarnya seorang. Kalau mata sudah benar-benar tertidur, berarti tidak ada lagi sadar bu, ya putus ibadah. Jadi ini artinya kita perlu punya perhitungan di dalam pelaksanaan ibadah. Jadi jangan asal banyak. Ada kaidah al-fardu afdalu minan nafli. Itu tidak ada khilafiyah itu. Al-fardu afdalu minan nafli. Ibadah yang fardu itu lebih utama dan lebih diprioritaskan dari ibadah sunat. Jadi fadilah yang wajib salat subuh itu berjamaahnya
Belum lagi fadilah salat subuh itu sendiri, atau salat fardu secara umum. Cukup banyak hadis sahih menyatakan ibarat mandi 5 kali di batang air yang bening. Setiap hari 5 kali mandi di air bening, masih adakah dakinya yang tertinggal? Nah, itu kan fadilah itu. Artinya ya dosa-dosa kita sekaligus terkikis dengan ibadah salat itu. Nah, yang sunat ada juga. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih utama dari dunia dengan segala isinya. Ini susah kita menilainya itu. Dan susah pula kita mengungkapkannya. Taruhlah diri kita tidak sempat salat sunat subuh, kawan sempat, wah tuh luar biasa deh. Kawan sempat salat sunnah qabliyah subuh, kita tidak sempat. Sehingga begitu pentingnya raka'atail atau raka'atul fajri itu. Ada sahabat yang melaksanakannya setelah subuh. Dia hadir, orang sudah mengiqamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak mungkin lagi. Kalau iqamat sudah dikumandangkan, salah kalau ngotot juga salat sunat. La sholata ba'da iqamah illal al-maktubah allati uqimat. Ya, idza uqimatis shalah, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah allati uqimat. Rawahu Ahmad. Bila iqamat untuk salat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi salat kecuali salat wajib yang diiqamahkan itu. Jadi ngotot salat sunat, orang sudah qamat, itu sebuah kesalahan. Yang jadi masalah bagaimana kalau tagayang. Ya tagayang. Kalau tagayangnya di ujung bisa, ya bisa, artinya selesai tamat, selesai pulang salat. Tapi kalau baru mulai tidak ada cerita ini, tidak ada cerita. Berarti mengutamakan yang sunat dari yang wajib. Lalu bagaimana? Bubar? Ya bubar. Cuma apakah bubar dengan sendirinya atau perlu diakhiri dengan salam? Nah, ini masalahnya begini. Kalau kita ikuti isyarat dalam hadis, apa dalam hadis? Bahwa yang namanya salat itu di miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Itu hadis. Miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha taslim wa tahliluha tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci untuk bisa masuk ke salat itu suci, tahar. Berdosa kalau salat juga kalau kita tidak suci. Mulainya tahrimnya itu mulai masuk suasana dengan takbir. Penyudahnya salam. Tahlilnya penyudahnya salam. Jadi secara umum tahlil itu di akhir. Nah, bagaimana kalau baru ya setengah rakaat orang sudah iqamah, ya tidak salah kalau kita terapkan juga dalam hal ini. Diakhiri dengan salam, walaupun sebenarnya belum berakhir tapi disudahi dengan salam. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang ya menyelesaikan salatnya walaupun tidak selesai dengan salam.
Jadi ibu-ibu bapak hadir, ada sahabat Nabi itu tercantum dalam hadis, tidak sempat qabliyah subuh, selesai sholat subuh dia sholat sendirian. Dia sholat sendirian. Nabi heran, yang mana yang Anda maksud dengan sholat Anda ini? Yang bersama kami atau yang ini? Dikira Nabi itu mengulangi sholat subuh. Oh, bukan begitu ya Rasulullah, tadi tidak sempat saya sholat sunat sebelum subuh. Nah, sekarang saya laksanakan. Oh, fala idzan. Kalau itu tidak apa-apa. Fala idzan. Ya, silakan. Dan ternyata Nabi juga berkali-kali namanya menunda, mengqadai sholat sunat itu. Yang paling sering itu sholat sunat zuhur, dibayar di waktu asar malah. Nah, itu tidak cerita, memang ada dalam hadis. Jadi Nabi membenarkan. Artinya begitu penting, begitu besar manfaatnya salat sunnah qabliyah subuh yang disebut juga dengan sunat fajar. Cuma ada sejumlah kawan yang ngotot yang mengatakan sunat fajar itu sebelum subuh. Itu aneh, Pak. Ada yang ngotot, Pak. Katanya yang sunat fajar itu tidak sama dengan sunat subuh. Itu tandanya tidak paham bahasa Arab. Syukur tidak ada orang Arab. Ya, saya di Aceh sekali, Pak. Ada khatib berkhutbah, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Saya kaget itu. Uslubnya tidak pas, Pak. Ya. Kalau dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, artinya an'ama itu pasangnya ala. An'amta alaihim, an'amta alaihi. Kasus Nabi dengan Zaid bin Harisah, kan ada itu dalam surat Al-Ahzab. Ya, an'ama alaihim ulaika alladina ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa syuhada wa siddiqin wa shalihin. An'ama itu pasangnya Allah. Jadi kebetulan ada dua dosen Mesir di samping saya. Dosen dikontrak dari Mesir di Aceh. Selesai sholat bubar, saya tanya, apa komentar Anda tentang muqaddimah tahmid khutbah tadi? Untuk orang Indonesia bolehlah, katanya. Aduh, malu. Arab Indonesia boleh ya. Ini Arab Indonesia. Jadi kalau untuk di orang tidak boleh itu. Jadi pasangnya kan nama itu alam. Nah, jadi kalau ada yang ngotot sunat fajar itu beda dari sunat subuh, nah, syukur tidak ada orang Arab mendengarkan. Sebab kalau kita lihat jadwal salat di TV Quran, ada TV sunnah kan, Quran 1 ya, atau apalagi Saudi 1, nah, ada itu namanya jadwal berjalan nah, fajar, zuhur, salat fajar, salat zuhur. Salat fajar itu ya salat subuh. Kalau salat fajar, salat subuh artinya sunat fajar, sunat subuh. Nah, ada lagi namanya salat ghadah. Di salat subuh itu ada 3 namanya yang populer. Dalam hadis ada salatul ghadah, salatul ghadah, salatul subhi, salatul fajri. Aqimis salat. Tapi sebaik-baik kamu, nah, ini kan sudah berpacu lagi, berpacu meraih tempat tertinggi, adalah yang paling baik ketika membayar hutang. Ini banyak redaksinya, tapi satu maksudnya. Jadi kalau kita lihat praktek hutang piutang ini, memang ketemu banyak masyarakat kita yang melecehkan soal pembayaran hutang ini. Itu sangat mengganggu kadar Islam kita, kadar iman kita malah. Ada tuh, apa contohnya? Ada hadis yang menyatakan orang yang sengaja menunda-nunda bayar hutang, matlul ghaniyyi zulmun. Itu hadis hutang ya. Matlul ghaniyyi zulmun.
Orang yang sengaja menunda bayar hutang padahal dia sudah mampu ghani, itu adalah tindakan zalim. Tindakannya zalim, orangnya zalim. Kalau sudah zalim, wallahu la yuhibbu zalimin. Ini bahaya. Tapi banyak kita temukan, boleh kita uji coba. Kita sendiri coba. Kita pinjami orang-orang tertentu. Coba dari 10 yang meminjam itu paling nggak 2 atau 3 yang menepati dia. Nah, sehingga teman-teman kadang-kadang mengambil kesimpulan, ada kawan pinjam uang 5 juta. Apa kesimpulan kawan? Di mana-mana dia pada meminjami 5 juta, bilang berakhir sama diri, bakal sakit hati dulu. Bakal sakit hati. Artinya sudah tepat dan datang janjian, ya al-mi'ad istilahnya ya. Janjinya 3 bulan. Sudah datang janji. Pura-pura datang. Cuek saja, menghilang. Nanti diminta, malah saringnya nanti. Kayak meminta duitnya. Tapi kalau memang susah nggak salah. Ini saya dapat telepon dari anak seorang pengusaha, 2 terjadi pengusaha sukses berkembang. Di ketika ayahnya ini meninggal, ayahnya ini mau selesai. Saya dapat telepon, ya ada masalah ya, apa tuh? Apa ada ada masalah ya, apa tuh? Banyak bapakku bawa hutang nyosakwi, salah saya apa itu? Dari sekian banyak yang disebut oleh bapak itu dan semua kan kami kenal, padahal dia sukses. Nah, tandanya ini ulur-ulur berlama-lama, ini sangat berbahaya. Teraniaya pihak yang mempiutang. Apalagi itu kalau rupiah, ya rupiah 10 juta 10 tahun yang lalu tidak sama 10 juta sekarang, jauh fluktuasi nilai-nilai. Teraniaya. Wallahu la yuhibbul zalimin. Jadi kalau kita sudah pulang haji zalim. Ya, itu barangnya kita haji zalim. Ya, kalau kita rajin yang kita kan zalim namanya. Nanti di akhirat akan diselesaikan. Ya, itulah tergolong orang yang muflis namanya. Nah, ini. Jadi ada teman yang ibadahnya biasa-biasa, tidak menonjol-nonjol dari segi ritual ini. Tapi soal hutang piutang tidak jarang. Ya. Kenapa dia menerapkan seperti ajarkan Nabi? Tidak hanya tepat waktu, tapi malah mau melebihi atas keinginan sendiri. Bukan diakatkan ya. Nabi membiasakan itu. Nabi membiasakan bayar hutang itu lebih dari pokok hutang. Kalau diangkatkan jadi riba. Tapi Nabi lakukan sebagai tanda terima kasih, membalas kebaikan orang. Orang menghutang kita, dia telah berbuat baik. Kalau kita bayar tepat waktu, kita baru sekedar kewajiban, belum berbuat baik. Orang sudah menahan hartanya, tidak bisa gunakan untuk apa-apa, ya demi menolong kita. Nah, sekarang kita bayar hanya sebanyak itu, ya baru sekedar melunasi kewajiban. Tapi Nabi melebihi. Nah, berapa kadarnya? Tergantung. Ya. Nah, jadi khiyarukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik ketika membayar hutang. Demikian juga urusan rumah tangga. Nah, ini guys, tidak kalah pula rumitnya. Khiyarukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Nah, coba banding
dengan sejumlah kawan-kawan yang sibuk dengan ibadah ritual, rumah tangga berantakan, rumah tangga centang berenang, atau lebih parah lagi rumah tangganya orang lain yang urus. Oh, tidak masuk mengatasnamakan ajaran agama, itu fitnah. Fitnah jadinya. Jadi sibuk kita urusan ritual pribadi, bahkan namanya yang nikah berlama-lama, ya. Sementara keluarga kita sangat membutuhkan kita. Nabi tidak pernah sepakat gitu. Kenapa tidak pernahnya Nabi dengan keluarga dekat? Hanya jarak dinding. Jadi rumah Nabi itu ya berbatasan dinding dengan masjid, dengan ruang salat, bukan masjid, dengan ruang salat. Ini kamar Aisyah, ini kamar Hafsah, ya, ini kamar Zainab, ini kamar Ummu Salamah. Jadi apa-apa yang terjadi Nabi tahu. Tidak ada saya tinggal berlama-lama jauh-jauh. Malah kalau ada saat tertentu Nabi pergi perang, istri dibawa. Cuma tidak semua. Di Qur'ah di undi bukan undi judi ya. Di DPK ada saja, jadi jangan ada spesifikasi siapa terpilih dia. Itulah contohnya kasus hadisul ifki dalam perang Bani Mustaliq. Sampai Aisyah tertinggal, ya, ketemu dengan Safwan bin Mu'attal serta Salah tengah malam di tempat yang sunyi sepi, sangat berbahaya sendirian. Tapi di sana Aisyah tertidur. Safwan melihat, ditinggalkan Salah, dibawa Salah. Kenapa Safwan ini anak muda gagah ganteng, Aisyah cantik jadi tak muda. Ketika itulah dipakai kaidah fikih. Idza ta'awadatil mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma daraban birtikabi akhafihima. Bila dua bahaya sama-sama tidak bisa dihindari, ini salah itu salah, ini berbahaya itu bahaya, tidak ada pilihan, hanya salah satu yang pilih yang ringan bahayanya. Sama-sama berisiko, pilih yang kecil risikonya. Menurut Safwan, yang lebih kecil risikonya Aisyah dibawa ke Madinah. Supaya lebih menghindari fitnah, Aisyah disuruh naik onta, ya Safwan menarik tali onta. Namun mulut-mulut usil para munafik tetap saja, ya cuma ada koran gitu. Kalau ada koran itu barangkali sudah penuh halaman depan headline-nya. Ya. Apalagi media sosial. Judulnya Love Affair. Ya. Tapi itu isinya sampai Nabi pun cemburu apa ya? Rumah tangga Nabi kena gosip. Itu yang terjadi. Itu di surah An-Nur ketemu itu ayat 12 dan seterusnya itu isinya. Innal ladzina ja'uka bil ifki usbatun minkum. Jadi artinya Nabi tidak meninggalkan keluarga. Nabi bawa. Jadi khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Karena keluarga Nabi baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Artinya beliau menciptakan suasana rumah tangga yang aman, nyaman, membuat orang betah. Tidak sibuk urusan pribadi meninggalkan. Jadi artinya urusan sosial termasuk urusan rumah tangga jangan diremehkan. Termasuk dalam cari fadilah. Silakan kita uji nanti. Kalau ada ketemu ya pembahasan fadilah itu biasanya yang bahas fadilah. Zikir ini, zikir itu, doa ini, doa itu, soal ini, soal itu. Wah. Itu deh, sering itu aja. Buat cari. Ada ketemu itu. Khiyarukum idza qada. Ada bunyinya. Khiyarukum idza qada wa khiyarukum idza qada. Ada kan? Ini mohon maaf nih, teringat lagi biar.
Dia harus sering mengulang-ulangannya. Khiyarukum idza qada wa khiyarukum idza qada. Baik ketika meminjam, baik pula ketika membayar. Cuma yang ada lagi yang lebih singkat, khiyarukum ahsanukum qadaan. Demikian juga ya namanya khiyarukum li wa ana khairukum li ahli. Akulah yang paling baik dalam mengurus keluarga. Cuma ini kesabaran Nabi, mohon maaf, walaupun namanya istri Nabi, tetapi memang manusia. Kan pernah bersekongkol ya? Surat Ahzab berkompak-kompakkan pula istri Nabi ini mengerjain Nabi. Wah, Nabi yang melakukan satu tuh sampai Abu Bakar dan Umar merasa tikar lagi. Ya Nabi, ya lumayan dekat itu, tapi Nabi tetap saja di ruang salat terus. Udah waktu tidur enggak juga. Sudah lama begitu sampai Umar dan Abu Bakar tidak sabar melihat. Apakah ini gara-gara Hafsah? Ya Rasulullah. Kalau benar, saya hukum sekarang juga. Jangan. Bahkan kan, apa ini gara-gara Aisyah ya Rasulullah? Kalau benar, saya akan hukum mana itu. Tidak, jangan kecampur terus. Nabi sabar. Ya sampai turun ayat yang mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Apa masalahnya itu? Ya manusiawi masalahnya. Tapi istri Nabi tidak boleh. Kenapa enggak? Tiap kali pulang perang, istri prajurit dapat oleh-oleh harta rampasan perang. Tambah gelang, tambah kalung, tambah cantik. Istri Nabi tidak dapat ya. Wah, jadi ada semacam kecemburuan. Kenapa kok kita tidak dapat? Tuh istri prajurit dapat. Akhirnya dan sekongkol ya dengan sikap bersama kompak. Nabi tahu. Sudah sekian hari turun ayat. Sampaikan baik-baik kepada mereka ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, ini ya ayuhan Nabi. Ini mohon maaf nih. Ini saya mendengar ada yang bilang ya ayuhan Nabi itu ya ayuha itu panggilan mesra. Beda dengan ya saja. Salah. Apa beda ya dengan ya ayuha? Kajian bahasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu. Apa beda dengan ya saja? Kalau ya munadanya tidak pakai alif lam. Ya ayyuhan pakai alif lam. Satu-satunya pakai alif lam yang tidak ya hanya Allah. Tak boleh ya ayyuhallah. Tapi tidak boleh juga ya an-nabi, ya ayyuhan nabi. Ya ayuh Rasul bukan tidak boleh ya Rasul. Jadi sama. Ya dengan ya ayuh cuma munadanya beda. Hai Nabi, katakan kepada para istrimu, kalau memang kamu lebih mengutamakan kesenangan dunia, perhiasan ini perhiasan itu, ya kalau itu yang lebih utama bagimu daripada beristrikan dapat istri Rasul, menjadi istri Rasul. Kalau itu yang lebih utama tidak apa-apa. Berikan ya Rasul. Bisa baik-baik. Wah, itu ancamannya. Itu kasusnya. Nabi sudah Nabi berbuat sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang namanya kebutuhan dipenuhi. Tapi ada hal tertentu istri Nabi nuntut. Sampai Nabi menyampaikan itu, akhirnya semuanya sepakat. Ya, kami lebih menerima. Ya, Rasul dengan segala konsekuensinya. Wa in kuntunna turidna al-hayata wa in kuntunna turidna Allah wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Barulah kembali Nabi seperti biasa. Jadi ibu-ibu Bapak hadir ya mengurus, menciptakan rumah tangga samarah itu
jangan dianggap dari ibadah deh. Mohon maaf Pak, ini tidak ada istilah mengapi dan bunyi ilmu. Tidak ada istilah itu Pak. Tapi saya berusaha sejak mulai kali sampai sekarang. Ya, jangan masuk orang ketiga. Jangan orang lain ikut campur menyelesaikan masalah kita. Ini kalau kita ustaz, ya rajin tahajud, rajin i'tikaf, tapi rumah tangga kita orang lain ikut campur, salah itu. Nah, jadi itu menciptakan rumah tangga samawat salah. Tapi di Facebook samawat. Wah itu dan artinya sakinah, mawaddah, rahmah. Wah itu dan kata sambung. Tapi kenapa orang banyak samawat? Samaro. Ya. Indonesianya. Ini namanya bahasa Arab. Samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Menciptakan itu jangan anggap itu bukan agama. Itu agama. Itu agama. Jadi kita temukan prinsip dalam ajaran Islam. Surga itu bukan hanya di akhirat. Di dunia juga ada surga. Cuma kadarnya beda. Jadi di dunia ini ada surga, itu rumah tangga tadi. Rumah tangga yang memang penghuninya merasakan nikmat karena bersama itu. Nah, jadi ada fadilah yang terkait dengan hidup bermasyarakat tidak kalah pentingnya bobotnya dibanding dengan fadilah urusan ritual. Yang lebih sering dibaca, yang lebih sering sampai khairun nas tanfa'uhum linnas. Khairun nas may yanfa'un nas. Itu memang walaupun hadisnya tidak sampai ke 3 sahih, tapi sangat populer didukung oleh hadis-hadis lain. Apa contohnya? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Kan mari yanfa'un nas. Sebaik-baik kamu adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kan bermanfaat. Mengajari orang Al-Quran. Jadi hal-hal yang begini jangan anggap sepele. Saya teringat Ketua MUI pertama Sumatera Barat. Ingat dari siapa itu? HND Datuk Balimo Kayu, Haji Mansur Daud Datuk Balimo Kayu. Pernah dulu dalam pertemuan sejumlah ulama di Bukit Tinggi, beliau ngajak para ulama di sela-sela acara pertemuan, mau enggak buya-buya, aku semua saya bawa melihat umat Nabi yang paling baik. Siapa yang bilang? Nanti saya tunjukkan. Rupa kemana dibawa di beliau ke Taman Pendidikan Al-Quran di Birugo. Buah biasa kan di Birugo. Rumah Buya Datuk Balimo Kayu di Birugo. Di atas tabik, di atas kolam sebelah kanan sebelum simpang apa namanya itu ke terminal. Jadi ketika dibawa, Muhammad itu yang telah mengajar Quran itu. Baru ingat. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mau belajar Quran dan mau pula mengajarkan kepada orang lain. Nah, itulah ibu Bapak berhadir. Keseimbangan antara amal ritual pribadi mahdhah dengan amal sosial. Nah, itu memang Nabi yang mencontohkan. Yaitu Nabi yang kita. Jadi jangan sepelekan. Kalau namanya pahala-pahala, ya siapa baca ini dapat pahala sekian, baca ini dapat pahala, itu namanya ibadah ritual. Tapi kalau sudah berpacu siapa yang terbaik, itu umumnya adalah ibadah sosial. Saya tidak menemukan sebaik-baik kamu yang paling sering ngaji dan lain. Tidak ketemu. Sebaik-baik kamu yang paling rajin tahajud, tidak ada itu. Tahajud penting, tapi kalau sudah sebaik-baik kamu, tidak ada itu. Kalau sudah sebaik-baik kamu, hubungannya dengan masyarakat. Nah, paling-paling ada hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan.
bukan itu juga masyarakat yang paling sempurna imannya di antara kemarin, yang paling mulia akhlaknya. Mulia akhlak itu ya terasa hidup masyarakat. Ada di antara kita ini merasa sudah super agamanya, sudah super ibadahnya, tapi masyarakat menganggap dia asosial parahnya. Sulit nanti di akhirat. Kenapa demikian? Penilaian masyarakat ini nanti akan dipersaksikan di hadapan Allah. Ada hadisnya ini, Bukhari ada, Muslim ada. Ketika Nabi bersama sahabat melihat ada rombongan orang mengusung jenazah, apa komentar sahabat? Wah, orang baik telah meninggal. Apa komentar Nabi? Wajabat. Mesti. Sahabat diam saja. Ya, ditafsirkan saja. Tapi ketika kasus berikutnya, jenazah itu jenazah orang jahat. Jawabnya Cilatan kampung. Cilatan kampung, orang kehadirannya sungguh menyusahkan, mengganggu masyarakat, mati, gembira sahabat. Jadi ada, orang jahat ini telah meninggal. Wajabat. Rasulullah. Mulailah penasaran sahabat ini. Orang baik wajabat, orang jahat juga wajabat. Apa maksudnya Rasulullah? Kenapa ketika kami menyebut orang baik meninggal, kau sebut wajabat? Nabi bilang, sama-sama wajabat. Ketika orang yang meninggal itu kalian akui sebagai orang baik, pengakuan ini jangan remehkan. Jangan remehkan pengakuan masyarakat. Makanya tren sekarang ketika melepas jenazah, kami mengakui beliau ini orang baik, itu penting nanti. Pengakuan masyarakat lingkungan jadi saksi nanti ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi menyerah, kalian sebut dia orang baik, mesti masuk surga. Kalian sebut dia orang jahat, mesti masuk surga. Antum syuhadaullah fil ardh. Antum syuhadaullah fil ardh. Kamu semua akan jadi saksi-saksi Allah di bumi tentang perilaku seseorang, tentang status agama seseorang. Jadi jangan remehkan ini. Saya melihat ada sebagian teman yang tidak mau tahu itu. Tidak mau tahu artinya rajin, disiplin, pada waktu tertentu hadir di masjid, tapi dengan kiri kanan cuek. Tidak benar itu. Apa tanda cuek? Apapun acara atau kesibukan yang sifatnya bersama, tidak mau. Tak namanya ceramah, tak namanya diskusi, tak namanya tohor, tak pernah muncul itu. Apalagi yang namanya rapat-rapat, tak pernah hadir. Maunya apa ya? Pikir ya salat berjamaah, ya namanya puasa sunat, ya namanya hafal Al-Quran. Ada tertentu sekarang, ada kelompok tertentu yang begitu perilaku agamanya. Saya kira ini melenceng. Jadi yang namanya pengakuan masyarakat, penilaian masyarakat, mereka mukmin ya. Tapi kalau orang kafir lah, orang kafir menganggap kita ini jahat dan salah. Samalah dengan Imam Bonjol. Imam Bonjol itu kata Belanda itu jahat, ekstremis. Tapi kalau orang Islam menganggap kita jahat, menganggap kita ini sombong, bahaya, sangat berbahaya. Jadi karena itu jangan remehkan. Jadi kalau kita baca fadilah-fadilah yang ada dalam hadis-hadis Nabi, ya tidak kalah pentingnya fadilah melaksanakan ajaran agama itu antara ibadah ritual pribadi dengan ibadah sosial dalam bentuk kebersamaan dengan masyarakat. Jadi khairun nas mayanfa'un nas, khairun nas anfa'uhum bin nas memang tepat sekali. Itu barangkali sebagai pengantar supaya tidak terjadi unek-unek penasaran, silakan kalau ada yang ingin mengungkapkan masalah, silakan. Masih ada sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan pokok ya. Iya. Yang pertama sekali adalah
Iya. Kemudian Rasulullah itu kan sholat sunnahnya di rumah. Iya. Ada kebiasaan saya lihat, Iya. memang disengajakan sholat di rumah, tetapi rumahnya jauh dari masjid. Iya. Apakah seperti itu pemahaman bersama? Sehingga ada juga kesepakatan di masjid agak dilamakan durasinya antara iqamah nanti. Iya. Yang pertama. Iya. Yang kedua, ya sehubungan dengan yang meninggal tadi, kita butuh pengakuan dari Masyarakat sesama. sekitar kita. Masyarakat muslim ini. Ya, Masyarakat muslim. ya, Iya, iya. supaya kita jadi orang baik. Iya. Untuk pengakuan itu, apakah prakteknya ketika seseorang meninggal, ada seseorang yang mengomandoi bertanya, apakah jenazah ini baik? Kita jawab bersama baik. Apakah seperti itu pemahamannya? Terima kasih, dua saja. Baik Bu, jadi soal di mana kita sholat sunnah memang afdaliyah, aulawiyah dan afdaliyah. Khairus sholawat atau afdalus sholawat as-sholatu fi buyutikum illal maktubah. Nah, itu cukup banyak artinya itu. Nah, sababul wurudnya apa itu? Sababul wurudnya ketika Nabi pernah sholat di ruang terbuka di masjid tengah malam, ada sahabat yang lihat, Nabi sholat malam, mari kita ikuti bersama-sama. Wah, namanya semangat sahabat itu Nabi luar biasa, ramai. Besok malamnya Nabi tukar, Nabi sholat di kamarnya dan tutup. Nabi tutup pintu sehingga susah melihat Nabi, mengikuti gerak-gerik Nabi. Hebohlah sahabat. Kita ingin ikut Nabi tapi Nabi nutup diri. Malah sedih. Nabi keluar. Ada apa? Kenapa heboh? Kata Rasulullah, kalau mau sholat sunat sebaiknya di rumah masing-masing. Afdalus sholawat as-sholatu fi buyutikum illal maktubah. Tolong nih. Jadi ini karena salah pasang di Masjidil Haram, tahajud ke masyarakat tergerak. Jadi sholat liduk utamanya itu sholat fardu, bukan sholat sunnah. Nah, itu sering lupa disampaikan oleh pemimpin manasik haji. Jadi sholat wajib, sholat fardu. Tapi ini tidak kaku. Apa tidak kaku? Kita harus juga punya perhitungan. Kalau jarak antara rumah kita dengan masjid ada sekiloan. Nah, kalau kita perhitungkan nanti di rumah sholat sunat, nanti sholat masjid sudah selesai. Nah, ini betul-betul kita ingatkan itu. Ya, apalagi kalau sampai 7 kilo. Saya kalau sholat namanya kuliah subuh di Masjid Agung Solo itu dari rumah 8 kilo tuh, Pak. Kalau saya sholat dulu di rumah dulu, nah selesai. Orang kita sampai orang sholat assalamualaikum. Nah, jadi itu harus juga punya perhitungan. Nabi kan dekat, rumah beliau itu hanya batasnya ini. Jadi itu. Tapi kalau rumah kita dekat, ya sehingga biar Harun saya tandai itu, Pak. Datangnya salah sunat. Kalau sunat ba'diyahnya di rumah. Itu kebiasaan, kecuali Jumat beliau salat sunat ba'diyah Jumat 4 rakaat. Saya amati itu berkali-kali. Langsung 4 tanpa duduk tahiyat awal atau tasyahud awal. Jadi itu pertama. Yang kedua, itu soal teknis. Boleh supaya kita merasa nyaman, ya ada pengakuan, tidak dibikin-bikin ya. Nah, minta bagaimana pendapat kita tentang almarhum. Wah, apakah beliau ini orang baik? Ya, kami semua. Itu insya Allah berpengaruh nanti. Jadi kalau Rasulullah sendiri menyatakan pengakuan sahabat tadi jadi pertimbangan nanti di akhirat, ya begitu juga lah sekarang. Ada landasan. Ada. Nabi sendiri wajibat itu dasarnya. Muhammadiyah atau Hah? Ya, mungkin karena mengkondisikannya ya. Tapi cara begitu ya ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Ya. Nah, itulah ya materi kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.